Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya mau bahas Indofood sukses makmur ya, INDF gitu ya. Kita lihat nih kinerjanya menarik nggak ya berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya ya. Oke, jadi kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, INDF. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman harus do your own research, silahkan analisis sendiri kalau memang perusahaan ini menarik, dan jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Oke, untuk menilai Indofood gitu ya, sebelum misalkan saya mau beli nih saham si Indofood gitu ya, saya pasti gunakan 3 kriteria utama dulu. Harus memenuhi syarat gitu ya. Yang pertama itu harus bagi dividen. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ada keuntungan yang nyata gitu yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi nggak cuma untung di atas kertas aja. Lalu perusahaan yang bagi dividen gitu, itu adalah perusahaan yang jelas-jelas pro kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, ya berarti bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Sering gitu pasti lihat ya. Dan untuk top manajemen, komisaris dan direksi ini gajinya udah ratusan juta setiap bulannya gitu ya. Jadi kalau mereka mengelolanya nggak profesional, asal-asalan gitu ya, harga sahamnya turun ya, anjlok gitu ya, ya mereka sebenarnya nggak peduli juga gitu ya, karena mereka udah dapat keuntungan besar gitu ya lewat gajinya yang masuk setiap bulannya. Makanya kenapa kita harus hati-hati dalam memilih perusahaan. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu jelas perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya rugi terus, harus kasih susah gitu ya, terus utangnya terlalu besar, ya perusahaan nggak akan bagi dividen gitu ya, karena lebih mengutamakan survival dulu ya, bertahan hidup dulu. Maka jadi teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat gitu ya, pastiin teman-teman itu belinya di bawah nilai wajarnya pada saat under value. Jadi jangan beli ketika harganya dipucuk ya, di harga yang terlalu tinggi yang super premium, karena nanti akan rawan koreksi lalu mengalami floating loss gitu ya. Jadi ya sebelum berinvestasi ya teman-teman harus gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO, jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, berita, isu, rumor gitu, dan juga jangan percaya kepada saya juga ya. Jadi teman-teman harus punya analisis sendiri ya, harus punya alasan yang jelas kenapa beli saham tersebut. Oke, nah jadi memang makanya kita harus paham ya, harus punya prinsip gitu ya dalam berinvestasi. Yang pertama itu harus sabar ya, harus orientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan yang besar itu dalam jangka pendek ya, dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak itu nggak bisa ya, perlu waktu. Dan harus fokusnya pada value gitu ya. Kalau saya misalnya pakai PBV, kalau teman-teman value-nya gimana ya terserah, mau pakai enterprise value, mau pakai DDM, mau pakai GARP, mau pakai net asset value, terserah gitu ya. Price to sales bebas gitu, cari yang menurut teman-teman cocok gitu ya. Jadi setelah kita tahu value-nya berapa gitu, baru nanti tentuin entry price-nya di berapa ya. Kenapa gitu? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Jadi harga saham dan kinerja perusahaan itu sebenarnya nggak ada hubungan kalau jangka pendek gitu ya. Banyak buktinya ya, banyak perusahaan-perusahaan yang buruk, yang jelek itu kan harganya digoreng naik tinggi sekali gitu ya, dan banyak investor yang tergiur lalu beli, ikut-ikutan beli gitu karena mengharapkan keuntungan yang cepat gitu ya. Tapi kembali lagi, perusahaan yang buruk nanti harganya akan jatuh lagi gitu. Setelah jatuh nanti akan meninggalkan banyak investor yang nyangkut di harga atas ya. Kasihan ya, jadi mereka floating loss gitu ya, atau mungkin cut loss, lalu biasanya marah-marah di media sosial gitu ya. Nah jangan sampai kita jadi salah satunya gitu ya. Jadi sebelum dibeli ya kita harus analisis dulu gitu ya. Misal kayak sekarang nih Indofood gitu ya, saya akan cover dari sisi analisis laporan keuangannya. Ya ini versi saya ya, menurut interpretasi saya. Jadi ini hanya sebagian kecil dari analisis fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3 aja. Jadi untuk yang sekarang berjalan di Q4 dan kedepannya 2026 dan setelahnya, silahkan gitu ya. Teman-teman harus analisis lebih lanjut gitu ya, karena saya nggak cover kedepannya bakal gimana gitu ya. Dan kita memang fokusnya ya hanya berdasarkan laporan keuangannya aja ya, bukan pada harga sahamnya. Jadi kalau harga sahamnya naik atau turun ya kita nggak bahas itu ya.
Nah, jadi penting ya, kenapa harus paham laporan keuangan? Karena laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit. Nah, jadi nanti si Indofood nanti datanya akan dipindahkan ke Excel seperti ini. Ya, teman-teman ini bisa download ya, linknya ada di deskripsi video. Passwordnya ALK Edwin. Oke, kita langsung aja ke analisis ya, analisis. Ini jutaannya udah benar jutaan 2025 Q3 ya. Lalu yang kita cek pertama adalah riwayat pembagian dividen ya. Nah, ini untuk riwayat bagi dividen ini adalah perusahaan yang sangat baik ya, karena lihat nih ya, riwayat dividennya banyak ya, cenderung hampir lancar setiap tahunnya dari 2024 ke belakang sampai tahun 2000 ya, hanya mandak di waktu 97 sekian gitu ya. Cuman ini datanya terlalu banyak ya. Cuman buat saya yang penting itu 3 tahun terakhir ya, karena perusahaan yang bagi dividen 3 tahun terakhir itu adalah perusahaan yang sudah stabil dari bisnisnya ya. Jadi ini sudah lolos ya, lolos screening. Oke, gitu. Lalu kalau saya biasanya langsung cek ke bagian Kastara Kas ya. Apa ini? Kastara Kas ya, yang ini. Nah, ini kita harus dilihat karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Nah, uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional usaha, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank kalau ada. Ya, jadi nilainya nggak boleh terlalu sedikit gitu ya. Kalau terlalu sedikit nanti bisa terganggu. Kalau terlalu besar itu juga tanda tanya ya, buat apa kelebihan kas itu ditumpuk ya di dompet perusahaan, padahal bisa kita nikmati oleh pemegang sahamnya dengan cara apa ya, dengan cara ekspansi usaha gitu ya, atau mungkin bayar pinjaman ke bank yang masih ada supaya bunganya semakin ringan, atau bayar dividen nilai yang lebih besar dengan nilai yang lebih besar, atau lebih sering ya, setahun 2 kali ya interim gitu, atau ya udah buyback saham aja ya untuk mengurangi jumlah saham beredar, dan juga nanti akan mengurangi faktor pembagi dari earning per share dan dividen per share-nya. Jadi nanti nilainya lebih besar dan kita pemegang sahamnya itu nanti akan diuntungkan ya. Jadi nilainya ini harus cukup ya, nggak lebih dan nggak kurang. Lalu kita cek ke bagian ekuitas ya, pilih langsung saldo laba yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Jadi si Indofood dari dulu pertama kali berdiri, pertama kali beroperasional sampai 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 58,9 triliun. Gitu ya. Jadi perusahaan untungnya besar sekali, sudah terbukti untung, dia bagi dividen juga ya. Ini perusahaan yang baik ya. Dan perusahaan yang rugi melulu gitu ya, dia biasanya nggak ada saldo laba gitu ya, alias saldo labanya negatif atau defisit gitu ya. Dan buat saya itu merupakan perusahaan yang bermasalah gitu ya. Jadi saya akan menghindari beli saham tersebut terlepas dari harganya yang digoreng naik gitu ya. Makanya penting lihat saldo laba itu. Nah, lalu cek ke bagian ekuitas semilik yang ini nilainya. Ya, kita pindahkan dulu. Nah, kita lihat nih ya, udah diisi nih datanya. Lihat ada rasio saldo laba terhadap modal awal. Ini nilainya 1,03 ya. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 1 kali modalnya. Tapi ingat, ya saldo laba itu adalah total keuntungan di luar dividen. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tambahkan ya riwayat dividen sebelumnya, itu nilainya pasti besar sekali. Dan rasionya ini pasti bukan 1 tapi lebih. Gitu ya. Dan saya suka nih perusahaan yang rasionya 1 gitu, artinya dia udah balik modal gitu. Ini juga sebenarnya udah balik modal sebenarnya ya, tapi kelebihannya itu dibagikan kepada pemegang sahamnya gitu ya. Jadi ini perusahaan yang baik gitu, sangat-sangat baik ya. Dan secara PBV ini dihargai 0,89 ya. Potensi profitnya 12% kalau mencapai PBV 1. Jadi ini udah cukup murah secara PBV. Nah, lalu kita langsung cek ke bagian laba rugi ya. Di laba rugi langsung pilih net sales ya, revenue. Ya, ini ya, pendapatan. Nah, perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang revenue ini cenderung naik seperti ini. Artinya barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan itu disukai customer ya, dibutuhkan customer, makanya beli terus ya, revenue-nya naik gitu. Nah, jadi si pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasanya. Nanti akan keluar laba bruto yang ini nilainya.
Nah, laba bruto ini penting dilihat karena laba bruto ini adalah untuk menghitung gitu ya inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasa ini di atas harga modalnya. Jadi dilihat dari gross profit marginnya ini 33% ya. Artinya dengan menjual barang seharga 100.000 gitu ya, maka mendapatkan keuntungan kotornya itu sekitar profitnya itu 33.000 ya. Jadi 67.000 itu adalah harga modalnya. Nah, jadi semakin tinggi GPM, ya semakin kuat gitu ya kalau produk ini keunggulan kompetitif perusahaannya, produknya. Makanya GPM yang tinggi juga sebenarnya semakin tinggi dia semakin besar uang untuk net profit karena nanti si gross profit ini nanti akan dikurangi oleh beban penjualan, beban distribusi, beban umum, administrasi, beban lainnya sampai dikurangi pajak juga nanti akan keluar di laba periode berjalan ya. Ini yang ini nilainya. Ya, laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi perusahaan ini untung atau enggak gitu. Jadi bisa kan fokusnya berita itu di sini ya. Dan ini kita lihat ya. Jadi untuk apa namanya si di laporan laba rugi gitu ya. Ini ada penurunan ya. Si net profit ada penurunan gitu ya, meskipun pendapatannya naik ya. Namun secara PER ini udah cukup murah ya di bawah 10. Ya, jadi ini terlihat menarik ya kalau misalnya pakai valuasi PER. Nah, lalu kita cek ke bagian arus kas. Ya, arus kas ini sering terlupakan ya. Dilewat skip, biasanya laba bersih aja gitu. Nah, kita lihat dari penerimaan kasnya. Ya, penerimaan kas ini penting karena apa? Untuk memvalidasi si pendapatan gitu ya. Ini ada rasionya nih, rasio penerimaan kas terhadap pendapatan. Ya, ini rasionya 97% ya. Jadi kayak sekarang nih si Indofood ini pengakuan pendapatan ini itu kan sekitar 90,9 triliun. Tapi jumlah uang yang diterima dari customer itu cuma 88,9 triliun. Ya, jadi ada selisih berapa 2 triliunnya kemana? Ya 2 triliun itu mungkin berubah dalam bentuk piutang yang harus si perusahaan ini tagih. Gitu. Jadi apa namanya? Kita harus tahu kan tadi kas itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha dan bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi makanya penting sekali penerimaan kas itu harus tinggi, harus mendekati 100% seperti ini ya. Ini perusahaan yang baik gitu. Karena kalau misalnya penerimaan kasnya rendah, ya artinya perusahaan tuh customer tuh bayarnya nggak pernah full. Gitu kalau misalnya kayak gini kan ibaratnya jual 100 juta, customer bayar 97 juta. Tapi kalau 50% berarti jual barang 100 juta, customer cuma bayar 50 juta gitu. Jadi harus tinggi seperti ini. Dan uang kas ini nanti digunakan untuk bayar untuk bayar operasional. Tuh, bayar supplier, bayar karyawan, bayar apa lagi nih, bla bla bla, bayar nanti keluar net CFO yang ini. Ya. Nah, nilainya positif seperti ini gitu ya, bagus. Artinya perusahaan ini aktivitas bisnisnya itu menghasilkan uang tunai ya. Uangnya itu nggak habis untuk bayar operasional aja. Ini perusahaan yang sehat, yang bagusnya harus seperti ini. Lalu uangnya itu digunakan untuk ekspansi usaha. Ya, nilainya negatif seperti ini tuh. Penambahan aset tetap ya bla 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 gitu, nilainya negatif semuanya totalnya. Nah, harus seperti ini yang baik juga ya, artinya perusahaannya semakin bertumbuh, harapannya semakin lama semakin besar ya. Jadi pertumbuhan ini kalau di sini berdasarkan asetnya biasanya ya kan, untuk penambahan aset. Nah, terus kalau secara profitabilitas yang dilihatnya pendapatannya gitu, jadi agak berbeda ya. Setelah itu kita lihat ya, uang udah dibayar untuk ekspansi dan sekarang bayar untuk bayar pinjaman ke bank yang masih ada ya, nilainya negatif seperti ini. Ya, ini kita pindahkan dulu ya, kita lihat dulu. Nah, kalau misalnya nilai negatif, artinya perusahaan itu berusaha untuk melunasi pinjaman yang ada. Karena kalau dia nilai positif nih, kayak gini positif, dia kan tuh menerima utang bank jangka pendek. Ya, tuh kayak gini. Tuh, jadi dia menerimanya 22. Gitu, pembayaran utang jangka pendeknya 20. Ya, kalau menerima utangnya segini, plus dia negatifnya sekian. Gitu. Jadi kalau di jumlah harus yang negatif, artinya perusahaan ini berusaha untuk melunasi pinjaman gitu ya, meskipun gitu ya di sini juga kan ada nih pembayaran dividen kas ya, nilai negatif. Jadi kalau misalnya si dividen kas ini kita sesuaikan, ini nilainya positif gitu ya. Kalau positif bukan berarti buruk, tapi artinya perusahaan ya sedang mengambil uang aja gitu ya, menambah pinjaman. Dan harusnya sih kalau buat saya biasanya ya kenapa harus berusaha mengambil pinjaman gitu kalau misalnya dari kas sendiri cukup gitu. Cuman nggak masalah ya, ini polanya masih bagus ya, masih plus min dan ada kenaikan kas tarakas gitu. Jadi setelah kita pindahkan nih datanya semua, si Indofood ini memang perusahaan yang baik ya, karena dia ya udah jelas gitu ya, rutin bagi dividen
gitu, saldo labanya positif gitu ya, telah menghasilkan total profitnya 1 kali modalnya udah balik modal, tapi pasti ini lebih gitu ya, pasti lebih karena dividennya udah sering ya. Secara PBV udah cukup murah ya, di bawah 1 ya, potensi profit 12%. Perusahaan ini juga profit ya, cuman memang ada penurunan apa tadi ya, net profit. Secara PER juga udah cukup murah ya, di bawah 10 ya. Lalu secara manajemen kas ini perusahaan yang baik dan sehat ya, polanya plus min gitu ya, dan ada kenaikan kas tara kas. Cuma memang untuk yang pendanaan ya ini agak apa ya, agak tanda tanya sedikit gitu ya, karena nilainya kan apa, positif ya gitu ya. Kalau kita melakukan apa tadi, adjustment terhadap si pembayaran dividen. Cuman nggak apa-apa, ini masih bagus, perusahaan yang masih sehat juga gitu. Jadi untuk INDF ya bisa layak lah ya, cukup oke juga untuk dimasukkan ke dalam watchlist gitu. Nggak tahu nih untuk harga 7.000 ini udah murah atau mahal gitu ya. Jadi silahkan ya, kembali lagi ke pendapat teman-teman, preferensi teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu aja sharing saya untuk Indofood gitu ya. Teman-teman coba dong sharingkan gitu ya, apakah Indofood ini menarik atau tidak gitu ya, di kolom komentar gitu. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar investasi saham atau dari request saham, boleh sampaikan juga di kolom komentar, nanti saya akan respon, dan nanti untuk request sahamnya nanti akan saya catat ya, nanti akan dijadwalkan. Nah, jadi untuk saham request nanti teman-teman bisa cek di community post gitu ya, di channel gitu ya. Nanti kita lihat ya antriannya udah terakhir tuh sampai mana tuh ya, sampai main gitu ya, 14 saham request. Nanti bisa lihat di situ ya. Jadi nanti listnya itu nanti akan diseling gitu ya sama saham-saham yang mungkin saya pilih gitu, yang pengen saya bahas aja gitu. Dan teman-teman, saya informasikan gitu, saya terbuka untuk kerjasama gitu dan juga sponsorship gitu ya. Silahkan hubungi saya, ada di kontaknya di sini ya. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing saya untuk Indofood gitu ya. Mudah-mudahan semoga bermanfaat gitu ya, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.